Goa, Sinjai, Sopeng, dan Baru. Jadi ini ada Goa, Sinjai, Sopeng, dan Baru itu di Sulawesi Selatan ya. Jadi bagi teman-teman yang masih belum tahu kabupaten-kabupaten apa yang tidak memberikan atau tidak mengusulkan atau tidak mengajukan formasi di CPNS tahun 2024, teman-teman merapat dan simak video ini karena akan menjelaskan dan memaparkan 14 daftar kabupaten atau Pemda yang tidak mengusulkan formasi CPNS maupun P3K di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Mars Entertainment. Oke, jadi pada video kali ini kakak seperti biasa ya menjelaskan mengenai beberapa informasi terbaru mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, pada kesempatan yang berbagi ini kakak akan menyampaikan 14 kabupaten atau Pemda yang belum mengusulkan formasi CPNS dan P3K tahun 2024 dan otomatis tidak akan adanya formasi atau jabatan di Pemda atau di kabupaten tersebut ya, karena ini berita-berita juga lumayan terbaru ya, dan setelah pengusulan waktunya di sidang ya, ke sidang waktu tanggal berapa ya, kalau misalnya tanggal 17 ya, tanggal 17, dan ini beritanya itu tanggal 16, jadi selang satu hari ya, berarti sidangnya tanggal 16 ya, sidangnya tanggal 16, dan ini berita juga tanggal 16, jadi pas-pas, dan ini menurut kakak juga sudah valid gitu ya. Jadi sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi kita mau membahas mengenai daftar 14 Pemda yang belum mengajukan formasi CPNS maupun P3K tahun 2024. Oke, jadi ini berita dari Tribun Medan ya. Ini penulisnya Rizky Aisyah pada Sabtu 16 Maret ya, tahun 2024 jam 10 pagi. Jadi ini sebelum ini ya, sesudah sidang yang dilakukan oleh kementerian atau pemerintah terkait ya. Oke, jadi isinya atau judul beritanya itu adalah daftar 14 Pemda yang belum mengajukan formasi CPNS tahun 2024. Oke, kita baca ya beritanya dulu, nanti kakak jelaskan maksud dari berita ini apa gitu ya. Oke, jadi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB mengungkapkan bahwa sebanyak 14 daerah ya belum mengajukan usulan formasi untuk seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN tahun 2024 yang dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan seleksi CPNS secara nasional pada tahun ini. Jadi sudah jelas ya, ini info dari Kementerian PAN-RB. Yakni yang diketuai ya oleh Pak Azwar Anas. Beliau menuturkan bahwa ada beberapa daerah yang memang belum mengusulkan formasi. Ini kata Menteri PAN-RB ya, Abdullah Azwar Anas ya. Pak Anas mengungkapkan salah satu daerah yang tidak mengajukan lamaran adalah pemerintah Provinsi Papua. Khusus untuk Papua, ia mengatakan beberapa daerah tidak mengajukan formasi dikarenakan menjadi bagian dari program afirmasi. Afirmasi adalah status yang diberikan kepada calon ASN di Papua. Jadi kalau dari yang dalam berita sampai sekarang ya, dalam artian itu yang kabupaten atau Pemda yang mendapatkan atau tidak mengusulkan CPNS itu adalah Pemda yang diberikan program afirmasi ya, yakni di Papua. Tapi kita baca dulu ya, apakah secara keseluruhan di bagian Papua saja atau ada beberapa kabupaten yang memang tidak mengusulkan CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi simak ya, siapa tahu daerahnya teman-teman yang yang termasuklah tidak mengusulkan CPNS dan P3K, teman-teman siap-siap. Karena apa? Teman-teman harus tahu supaya teman-teman juga memilih. Kalau Pemda tidak mengusulkan, jadi teman-teman harus memilih yang di bagian pusat gitu ya. Oke, nah kita baca lagi ya. Sebagian daerahnya telah kami afirmasi untuk ada program afirmasi khusus di beberapa kabupaten dan kota, kata dia ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman dengarkan baik-baik. Adapun daerah yang belum melakukan pengajuan formasi yakni Papua Barat, Aceh Selatan, Tapanuli Utara, Kabupaten Kepahiang, Purworejo, Bone Bolango, Goa, Sinjai,
Sopeng, dan Baru. Jadi ini ada Goa, Sinjai, Sopeng, dan Baru itu di Sulawesi Selatan ya. Jadi teman-teman yang ada di Goa, Sinjai, Sopeng, dan Baru, untuk Pemda belum ada usulan untuk CPNS dan P3K tahun 2024. Kemudian ada juga Merauke, Puncak Jaya, Bovendigul, Asmat, ada Yahukimo, Leni Jaya, Intan Jaya, Teluk Bintuni, ada Teluk Wondama, ada Tambrau, dan Maibrat. Jadi rata-rata memang dari Papua ya, dari provinsi Papua banyak ini ya. Kecuali tadi ada beberapa yang dari Aceh Selatan ya, ada dari Jawa juga, Purworejo, ada juga dari Sulawesi Selatan kayak Goa, Sinjai, Sopeng, dan Baru ya. Menteri Andreas juga mengatakan akan meminta kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengajukan formasi ke daerah. Teman-teman kementerian, lembaga akan jemput bola agar daerah segera memutuskan formasi yang masih mungkin untuk diadakan. Jadi kementerian tetap memaksakan untuk adanya formasi-formasi di seluruh Pemda yang ada di Indonesia sekarang ya. Jadi beliau memaksakan untuk semuanya. Karena apa? Karena jumlah keseluruhan yang akan diloloskan itu cukup banyak dan tidak mungkin semuanya di pusat gitu ya. Jadi semua mau disamaratakan di seluruh Pemda harus ada gitu ya. Nah, Anas mengatakan juga bahwa daerah yang tidak mengajukan permohonan pengajuan formasi karena biaya tenaga kerja di daerah tersebut sudah terlalu tinggi, namun ia meminta daerah tersebut untuk mengajukan formasi karena ia khawatir hal tersebut akan mengganggu program pemerintah untuk mengatasi masalah tenaga honorer. Nah, berbicara tenaga honorer ya, tenaga honorer untuk tahun 2024 ya akan diangkat masuk di P3K ya. Jadi bukan di CPNS tapi masuk di P3K atau perjanjian kontrak ya selama 5 tahun. Jadi yang bagi teman-teman honorer, tapi syaratnya teman-teman untuk yang langsung lolos di P3K, syaratnya cuma satu, teman-teman terdaftar di database BKN. Jadi ini kalau tidak salah ya kakak baca-baca berita sebelumnya, ini untuk datanya itu di tahun 2022 kalau tidak salah ya. Nanti kalau misalnya teman-teman lebih tahu, coba di kolom komentar ya. Kalau tidak salah kakak baca tahun 2022 itu database terakhir untuk honorer ya. Tapi kalau teman-teman punya tahun yang mungkin lebih akurat, nanti disampaikan ya di kolom komentar. Oke, selanjutnya jangan sampai THK2 atau tenaga honorer kategori 2 jadi korban karena dia tetap jadi prioritas, kata dia. Oke, ini sebelumnya seleksi CSN untuk tahun 2024 akan berlangsung mulai April tahun ini. Ini enggak ini ya, kurang benar ini karena yang sebenarnya untuk pembukaan itu di bulan Mei ya. Kalau bulan April itu pembukaan untuk kedinasan, kayak misal IPDN dan sebagainya gitu ya. Kalau untuk yang Mei khusus memang instansi-instansi pemerintahan gitu ya. Oke, jadi itu ya yang aku mau sampaikan. Jadi yang tadi teman-teman daerahnya yang kakak sampaikan tadi ada 14 daerah, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan lagi. Kalau pemerintah tidak menyiapkan ya kita mengambil di bagian provinsi maupun di pusat gitu ya. Karena kalau misal ya kakak kalau tadi kayak di Baru, Bone, Sopeng, sama Sinjai itu masih termasuk Pemda atau pemerintah daerah. Jadi provinsinya masih ada dan pusatnya masih ada. Masih ada kesempatannya bagi orang masyarakat tadi Wajo, Sopeng, Goa, sama Sinjai, dan ada Purworejo juga tadi. Masih ada kesempatan teman-teman ngambil aja di bagian CSN di provinsi maupun pusat. Oke, mungkin sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.